Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dengan NIM 032005 kelas A Agroteknologi kelompok 3. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran pada tanah. Nah, apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Nah, pencemaran dengan konsentrasi yang cukup tinggi akan menimbulkan dampak negatif tidak hanya di lingkungan namun juga pada manusia itu sendiri. Pada tanah memiliki berbagai senyawa yang memang ada secara alami walaupun tidak tercemar. Senyawa seperti fosfat, karbonat, sulfat, nitrat, juga senyawa-senyawa organik seperti asam lemak, DNA, PAH, dan lain sebagainya. Nah, polusi akan terhasil apabila jumlah kontaminannya pada tanah melebihi tingkat yang seharusnya. Nah, apa sih penyebab dari pencemaran tanah ini? Sebenarnya ada dua faktor yang menyebabkan mengapa tanah mengalami pencemaran. Yang pertama, yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri, dan yang kedua bisa juga alam yang menjadi penyebabnya. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM A032034, Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan membahas cara menanggulangi pencemaran tanah. Yang pertama, lakukan daur ulang dan hindari penggunaan barang sekali pakai. Bila kamu memiliki kebun di halaman rumah, kamu bisa membuat pupuk kompos sendiri dengan bahan dasar dari berbagai limbah organik rumah tangga. Hal ini bisa membantu tanah kamu menjadi jauh lebih subur dan untuk kamu tanami. Yang kedua, selain itu, berbagai cara mudah lain seperti berbanyak menanam tumbuhan juga bisa menjadi salah satu cara untuk menanggulangi pencemaran tanah. Yang ketiga, erosi yang dapat menyebabkan tanah menjadi kurang baik akan lebih mudah terjadi apabila tidak ada tanaman yang menjaga tanah tersebut. Yang keempat, kamu bisa mendukung kegiatan pertanian organik dengan membeli berbagai sayur dan buah organik. Hal ini bisa membantu karena semakin banyak peminat sayur dan buah organik, pertanian akan semakin mengurangi penggunaan zat kimia yang dapat mencemari tanah. Selanjutnya, kurangi penggunaan limbah cair seperti deterjen yang terlalu berlebihan juga bisa kamu lakukan. Yang selanjutnya, kamu juga perlu memperhatikan bagaimana cara membuang sampah rumah tangga yang tepat serta tempat yang tepat untuk membuangnya. Yang terakhir, bila kamu memiliki lahan untuk kebun kecil di rumah, kamu bisa memaksimalkan penggunaannya. Baiklah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman dengan NIM A032031. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran tanah. Untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap polusi lahan, berikut beberapa dampak atau akibat pencemaran tanah yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama yaitu mengurangi kesuburan tanah. Dampak pencemaran tanah pertama ini sudah tidak mungkin kita tepis lagi. Karena ketika tanah sudah terkontaminasi zat beracun, tentu kualitas kesuburan tanah tersebut akan menurun. Kemudian yang kedua yaitu berpengaruh pada kualitas air dan udara. Segala komponen yang terdapat di bumi ini sudah sewajarnya saling berhubungan. Oleh sebab itu, ketika kualitas tanah buruk, maka akan berpengaruh pada kualitas air dan udara sekitarnya. Contohnya saja seperti air tanah yang notabene sering kita gunakan untuk mandi, mencuci, hingga memasak. Kemudian yang ketiga yaitu rusaknya keseimbangan ekosistem. Bayangkan jika ada dataran tempatmu terpijak saat ini ternyata mengalami pencemaran tanah.
tentu bumi ini akan semakin rusak dan keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya menjadi terganggu. Jika ekosistem alam terganggu, maka yang terjadi selanjutnya adalah bencana alam. Kemudian yang terakhir yaitu mengakibatkan kematian. Ya, dampak pencemaran tanah bisa sampai mengakibatkan kematian apabila kita sebagai manusia terus bersikap acuh tak acuh terhadap kelestarian alam. Hal ini mungkin tidak berlangsung seketika, namun mengalami beberapa proses mulai dari kerusakan tanah hingga akhirnya dapat mengakibatkan kematian, terutama bagi tumbuhan dan hewan. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti dengan NIM A0320-302. Baik, di sini saya akan membahas mengenai cara mencegah pencemaran tanah. Yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesuburan tanah perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dapat dilakukan pada lingkungan-lingkungan yang berpotensi menghasilkan sampah rumah tangga tanpa melakukan pengolahan. Terus yang kedua yaitu sistem 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Sampah organik maupun anorganik sebaiknya tidak langsung dibuang, namun dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Terlebih pada sampah bahan organik yang terdiri dari plastik, botol minum, dan sampah lainnya yang dapat diolah kembali. Oleh karena itu, kita dapat melakukan 3R, antaranya yaitu reduce. Reduce yaitu mengurangi penggunaan produk tertentu yang dapat mencemari tanah. Terus yang kedua yaitu reuse. Reuse yaitu menggunakan kembali barang yang sudah dibuang. Terus yang ketiga recycle yaitu pengolahan kembali barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu reboisasi dan penghijauan, yaitu melakukan penanaman pohon pada lahan kosong akan memberikan manfaat bagi lingkungan tanah yang telah tercemar. Adanya pepohonan yang akan membentuk ekosistem yang terdiri dari mikroorganisme yang dapat membantu mengurangi zat-zat polutan yang mencemari tanah. Baik, sekian dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasmin, NIM A03000305, Prodi Agroekoteknologi kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dampak pencemaran tanah bagi kesehatan manusia. Dampak pencemaran tanah lainnya adalah penyakit bagi manusia. Meski tidak secara langsung, biasanya penyakit tersebut disebabkan oleh tumbuhan yang ditanam dari tanah tersebut. Jika tanah sudah tercemar, tumbuhan yang berdiri di atas tanah tersebut juga terkena dampak negatifnya. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang bisa terjadi, seperti sakit kepala, pusing-pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit. Untuk paparan bahan kimia, jika dibiarkan terus-menerus, pencemaran tanah bisa saja mengakibatkan kematian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.